MA, lihat kuburan yang kubeli untukmu. Puaskah? Bagaimana mungkin tidak puas? Bukan cuma lingkungannya. Bahkan tetangganya dipilih dengan teliti. Kakak tua, nasibmu sungguh baik. Tetangga. Itu perawat itu. Tidak, tidak, Ada apa, MA? tidak, tidak. Kamu benci perawat ini. Shengguilan, kusuruh kamu makan? Kotor sekali, minggir. Lehei APA? Tidak mau makan tanpa singkir. Tidak, aku tidak mau dekat dia. Jangan dulu, MA. Aku tidak mau dekatnya. Aku juga benci dia, lagi pula tanpa dia. Kamu mana bisa hidup sampai sekarang? Anak ini, takut kamu makan barang kotor dan celaka, nekat menghalangi. Untung kamu tidak percaya dia. Apa? Yaitu yang dia tumpahkan itu, makan banyak baru badan ambruk. Kamu juga hebat, sudah bilang tidak bersih. Kok kamu tidak percaya? Ternyata memang aku salah paham padanya. Kamu kirim aku ke panti jompo, cuma mau aku cepat-cepat. Siapa suruh badanmu begitu sehat? MA, aku juga susah. Aku juga harus hidup. Anggap saja sayang pada anakmu. Cepat, kan? Kalian akan dapat balasan. Buang ludah. Sampah tua, berdiri saja tidak bisa. Mau balas dendam bagaimana? Coba berdiri. Ini. MA, kenapa tiba-tiba pergi? Sadarlah, Sudahlah, kan tidak ada orang. Cepat pulang siapkan urusan pemakaman. nanti aku transfer uang ke rekeningmu. Aku hidup sia-sia seumur hidup, tapi tidak bisa melihat baik buruk orang di sekeliling. Merugikan diri sendiri juga orang lain. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti. Ibuku ini agak pilih-pilih makanan, mohon perhatiannya. Tenang saja. MA, aku rasa panti jompo ini bagus, bagaimana menurutmu? Panti jompo. Aku masuk panti jompo. Bukan setahun yang lalu? 2024. Aku ternyata kembali setahun yang lalu. Mama, kalau ibu merasa bagus, kita tentukan saja. Di kehidupan sebelumnya, aku bodoh. Tak bisa melihat wajah asli serigala berbulu domba itu. Membiarkannya bekerja sama dengan perawat untuk membunuhku. Di kehidupan ini, aku tak akan membiarkan kalian hidup tenang. Maklumilah aku, Bu. Bagaimana kalau sertifikat rumah dan buku tabungannya ku bawa pulang saja? Simpan di rumah lebih aman. Tak perlu, aku belum pikun sampai tak bisa menjaga barang-barang kecil ini. Tentu saja. Kakak terlihat sangat pandai menikmati hidup. Ini piring buah yang baru kami potong, silakan cicipi. Makan terlalu banyak malah bikin sakit, kamu juga hebat ya. Kamu ngapain? Aku memang begini sifatnya. Kalau tak tahan jangan terima uangku. Orang macam apa ini? Sok tua merasa diri seperti ratu. Lihatnya juga tidak seperti orang kaya. Siapa yang merawatnya pasti sial 7 turunan. Nenek tua, kalau aku tak bisa mengaturmu, pasti ada orang lain yang bisa. Kebetulan tanganku kurang lincah, kebetulan ada gadis baru di panti kami. Sifatnya sangat baik, nanti pasti bisa merawat kakak dengan baik. Linsia, dia. Di kehidupan sebelumnya, Linsia membantu aku tapi masih muda sudah meninggal. Di kehidupan ini aku tak boleh menyusahkannya lagi. Kakak, ini Linsia. Mulai sekarang biar dia yang merawatmu. Aku masih sehat, tak perlu dirawat. Mau melayani orang cari orang lain saja. Gadis ini keras kepala. Nenek tua, aku juga tak mau melayanimu. Aku berhenti saja. Linsia, staf kami sudah cukup banyak. Kalau tidak ada posisi yang cocok, mungkin kamu. Linsia, demi gaji 10.000, tahanlah ya. Baik, aku pasti bisa menaklukkannya. Sudah kubilang tak mau kamu. Ini bukan urusanmu. Tak tahan kan? Mirmanku. Makanannya lumayan enak.
Lihat berapa lama kamu bisa tahan. Aku juga lapar. Bayar dulu, kalau tidak habis tidak bisa dikembalikan. Gimana nenek? Pesananku enak kan? Lumayan bisa dimakan. Besok lanjut lagi. Anak ini. Sudahlah. Kalau tak bisa mengusirnya, lindungi saja dia. Itu arah dapur. Jangan-jangan. Lihat, banyak sekali jeruk mandarin ini, cuma habis 80.000. Hebat kan? Kamu pikir orang-orang di panti jompo itu bodoh? Nggak tahu kalau udah busuk? Nggak apa-apa kok, masih bisa dimakan, lihat. Lihat, aku tambahin potasium sorbat dulu. Lalu tambah sodium bicarbonate. Aku kasih lihat trik jitu. Nah, jeruk yang kuning kemasan udah jadi kan? Disimpan 2 bulan juga nggak bakal busuk. Kamu lumayan pintar juga. Iya, daging kelenjar getah bening yang kemarin udah masuk belum? Orang-orang tua itu kok suka banget ya? Nggak ada, harganya naik. Daging kayak gitu masih bisa naik harganya? Sekarang banyak restoran luar yang pakai, persediaan kurang. Ini nggak ada daging juga nggak bisa. Bisa cari yang lebih murah nggak? Masa aku nggak kepikiran? Peternakan babi sepupuku kena wabah babi, murah banget. Langsung aku ambil aja. Bau banget gini bisa? Ini kamu nggak ngerti, orang tua lidahnya udah tumpul, kamu banyakin bumbu. Mereka nggak bakal kerasa bedanya. Anjingnya Pak Wang, mulutnya lebih pilih-pilih daripada majikannya. Udah deh, gini aja. Iya, aku juga dapatin sumpit baru. Kok sumpitnya banyak titik hitam gini? Itu telur kecoa yang udah diputihin. Kakek nenek itu nggak keberatan sumpit kita udah tua. Aku cuma tambahin banyak pemutih dan formalin. Nah, jadi hemat lagi kan? Dasar kamu nggak punya hati nurani. Uang hilang bisa dicari lagi. Hati nurani hilang. Bisa dapatin lebih banyak lagi. Gak heran di kehidupan sebelumnya aku di panti jompo. Cuma setahun pulang langsung kena penyakit parah. Kalian keji banget. Karma apapun yang datang itu wajar. Saya Paul, nenek tua. Sehari-hari cuma makan sama bab. Bikin aku repot sama kamu. Gue bikin kamu bab. Coba rasain nasi campur daging babi berpenyakit ini. Semoga nggak mati. Ayo makan. Ayo. Tunggu, jangan demakan. Linsia, kamu ngapain? Barusan aku lihat kamu mencurigakan. Udah curiga ada masalah. Nenek Chen udah sepuh, kamu kasih dia obat diare. Ini bisa bahaya. Linsia, kamu ngomong apa sih? Nenek, aku gimana sama nenek? Nenek tahu kan? Masa aku mau celakain nenek? Iya, nenek udah nggak bisa urus diri sendiri. Xiao yang tiap hari ikut bersihin kotoran dan kencingin nenek. Kami Samuel Laihat. Jangan-jangan kamu salah paham. Kalau gitu, bawa makanannya ke lab. Nanti pasti terbukti. Lin Xiao, kamu nyalahin aku suruh kamu jaga nenek Shen, ya? Bikin drama kayak gini, jangan-jangan kamu masukin obat di makanan. Mau balas dendam sama aku? Apa sih? Bisa jadi loh. Lihat tuh anak ini, telinga ditindik, rambut diwarnai. Pikiran pasti banyak. Nenek Shen emang susah diurus. Anak kecil kan gampang panik. Ngelakuin hal bodoh ya wajar. Kalian ini. Jaga mulut. Bapak-bapak tua ngebully anak kecil. Nggak malu? Nenek Shen. Dia yang fitnah dulu, perawat yang. Kami nggak boleh ngomong. Kamu yakin itu fitnah? Gimana kalau aku punya bukti? Kamu bilang aku masukin sesuatu di makanan nenek. Buktinya mana? Ada APA? Nggak cuma masukin sesuatu. Aku lihat sendiri tadi malam. Koki ini berkomplot sama Yang Xiaofang. Buat hemat, makan komisi. Biar pakai daging babi pesakit buat masak buat kalian semua. Kamu bilang daging ini daging babi sakit. Masa sih? Daging ini wangi banget. Dikasih begitu banyak zat kimia, ya wangi dong. Jangan asal nuduh. Aku kerja di sini lama. Belum pernah ada yang bilang kayak gini. Nggak ada yang bilang. Mungkin karena nggak ada yang ketahuan. Xiao Yang, jangan-jangan yang mereka bilang benar? Masa sih? Kalian kan sudah lama di panti jompo ini. Kami kayak gimana? Kalian kan tahu. Malah jua orang ini. Baru dateng, langsung bilang ini jelek itu jelek. Maksudnya APA? Kayaknya diutus panti jompo lain. Mau adu domba kita. Aku juga punya orang tua. Masa iya aku pakai daging babi sakit buat celakain kalian? Kalau kalian fitnah terus, nanti dia pergi. Kalian nggak bisa makan makanan enak lagi. Hati kamu busuk banget.
sengaja pengen kita susah. Tenang, Pak Koki. Kami nggak percaya dia. Orang-orang tua ini, dijual aja masih bantu ngitung duit. Kalian yakin banget? Berani nggak buka dapur? Biar kita semua lihat ke dalam. APA? Berani nggak kita masuk lihat? Bahan yang kamu pakai, daging babi sapi dan zat aditif atau bukan? Dapur tempat penting, mana bisa sembarangan masuk. Iya benar. Kalau kamu nggak ada niat jahat, buka aja pintunya. Sudah kubilang tidak boleh ya tidak boleh. Sudahlah, kami di sini sudah lama, tidak pernah ada masalah makan. Kalian jangan cari-cari masalah. Sama sekali tidak perlu diperiksa. Kami percaya perawat yang. Nanti kalau ada masalah, jangan salahkan aku tidak mengingatkan. Jangan mengutuk kami makan dengan baik-baik saja. Aduh, perutku. Kakak, aduh aku juga sakit. Perawat yang, ini bagaimana? Mungkin makanan menumpuk. Tidak mungkin seburuk ini. Baru saja makan babi sakit, langsung jadi begini. Kenapa semua orang merasa tidak enak? Perawat yang, biarkan kami masuk lihat. Ya, biarkan kami lihat. Tidak boleh biarkan mereka masuk. Purview Tanku akan terbongkar. Duduk Simua. Kapan panti jompo ini jadi milik kalian? Nggak mau hidup lagi? Shen Guilan, kamu pikir baik-baik. Anakmu melahirkanmu di panti jompo. Maka semuanya harus menurutku. Kamu melawanku. Apa untungnya buatmu? Ini perbuatan jahat terbongkar, jadi tidak mau pura-pura lagi. Di sini. Kalian siapa? Kami dari Badan Keamanan Pangan, ada laporan. Laporan? Mana mungkin? Kehidupan sebelumnya, yang Xiao Fang menjual babi sakit, membuatku sakit mati sia-sia. Kehidupan ini, aku ingin lihat kamu yang jahat habis-habisan. Bagaimana lolos dari hukuman hukum? Kawan, pasti ada salah paham. Panti jompo kami sudah buka bertahun-tahun. Reputasinya terkenal semua orang. Oh ya? Lalu kenapa para lansia ini makan makanan darimu? Langsung kena masalah? Shen Guilan, kamu yang lapor. Mungkin makanan menumpuk. Ibu Shen melapor dengan nama asli, kalian mencampur barang jelek, membahayakan kesehatan lansia, melanggar undang-undang keamanan pangan, mohon kerja sama pendidikan. Aku tidak melakukannya. Itu semua omong kosong Shen Guilan. Betul, jangan kalian tertipu olehnya. Para lansia itu keracunan makanan sudah dibawa ke rumah sakit. Masih mau membela diri? Kalian fitnah aku, menyebar berita bohong itu melanggar hukum, kawan. Kawan, kalian periksa saja, pasti tahu. Jangan periksa, jangan periksa. Ini kan tuduhan palsu. Bahan tak bahan perisa makanan. Ini yang biasa kita makan. Apa yang mereka biarkan untuk kita makan ini? Betul, kemarin malam aku lihat kotak ini. Memang daging babi berpenyakit, benar-benar daging babi berpenyakit. Aku bahkan makan banyak. Ini juga untuk dimakan orang? Kalian sudah tidak punya hati nurani. Kamrat, lihat dapur ini kotor sekali. Mungkin ada hal yang lebih parah. Kalian harus periksa dengan teliti. Ada kecoa, ayo pergi. Kalian setiap hari merusak kami seperti ini. Bukan urusanku, ini semua dia yang lakukan. Koki Liu, aku sangat percaya padamu. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Aku pukul kau yang tidak punya hati nurani. Kakek Wang, tenang dulu. Petugas masih di sini. Kau juga bukan orang baik, cari uang haram. Ubikah kau hidup untuk cari uang, tapi tidak bisa memilikinya. Sipat tangkap mereka. Kamrat, mungkin kalian salah, mereka yang memulai. Kau yang kami tangkap, sudah merugikan banyak lansia. Sudah menyangkut tanggung jawab pidana, ikut kami dulu. Rugikan apa? Kuma pakai sedikit daging babi berpenyakit dan bahan tambahan. Kalian coba tanya-tanya, restoran mana yang tidak begini? Kami melanggar hukum apa? Betul, bahan tambahan ITU Laris sekali. Sudah punya sertifikasi 3C, tidak berbahaya untuk tubuh. Lalu kenapa kalian sendiri tidak makan? Aku tidak peduli, hukum tidak menghukum banyak orang, kalian tidak bisa menangkapku. Langsung bawa pergi. Aku tidak terima, tidak terima. Kakak Shen Guilan, tolong katakan sesuatu untukku. Aku kenal anakmu Xing Zhe, lupa? Dia khusus menitipkanmu padaku untuk dirawat. Lansia sampah berdiri saja tidak bisa. Bisa apa balas dendam padaku? Coba berdiri. Di kehidupan sebelumnya aku percaya pada kalian. Tapi berakhir dengan kematian menyedihkan. Di kehidupan ini, salah harus dihukum, perawat yang terima saja. Tidak, aku tidak mau pergi. Delima itu aku juga mau makan, lebih baik dikupas biji per biji. Makan lebih enak. Baik. Nenek, perawatmu kelihatan galak tapi ternyata baik. Tentu saja. Makan sendiri ya. Sibuk sepanjang pagi juga nggak capek ya. Katakan, kenapa baik banget sama aku, mau apa sih? Itu soal kemarin. Makasih ya. Kantin, sekumpulan orang tua nakal, ngerjain cewek muda. Nggak tahu malu, aku cuma bantu dia ngomong satu kata.
Dia langsung ingat di hati. Anak yang baik banget. Tapi di kehidupan sebelumnya dituduh Shen Xingze ngerjain lansia. Bully online sampai mati. Dan aku dari awal sampai akhir nggak pernah bantu jelasin. Nanti, kalau ada yang ngerjain kamu lagi, kamu cari aku aja. Nenek bantu kamu lawanin dia. Shengguilan Ada? Anakmu datang. Ibu. Shen Xingze, kamu mau apa? Ibu, aku tentu aja mau jenguk ibu. Soal kantin aku dengar. Mereka malah kasih kalian makan babi sakit sama zat aditif. Bener-bener kejam banget. Ibu, kamu udah menderita. Kamu sebelumnya nggak tahu ya? Pasti nggak tahu dong. Ibu kan ibuku sendiri. Kalau aku tahu, aku bakal kirim ibu ke panti jompo ini. Ibu, aku udah diskusi sama istriku. Panti jompo ini, kita nggak tinggal lagi. Aku bawa ibu pulang. Sebelum cari panti jompo baru. Kami yang rawat ibu. Gimana kamu kirim aku ke jompo? Shen Xingze kong kali kong sama panti jompo. Cuma pengen aku cepet mati. Siapa suruh tubuhmu sehat-sehat aja? Anggap aja kasihan sama anakmu. Cepet mati, kan? Kamu. Buat aku nggak sampai setahun mati keracunan makanan. Di kehidupan ini, teman gelapnya kena masalah. Entah mau cari cara apa lagi buat ngerjain aku. Ibu, kok diam aja sih? Bawa aku pulang, istrimu juga setuju ya? Peduli dia setuju apa enggak? Di rumah aku yang pegang kendali, nggak usah pedulin dia. Harusnya dia seneng dong kalau bawa aku pulang. Jangan-jangan dia udah tahu sesuatu ya? Oke, kita ikutin yang kamu bilang aja. Aku bantu ibu bersihin barang-barang. Tapi, aku punya satu syarat. Selama di panti jompo ini, aku udah terbiasa dirawat Linsia. Jadi, pengen bawa dia ikut pulang. Ini, Aku kasih gaji 2 kali lipat dari sekarang, boleh kan? ibu, di rumah ada aku sama Lili yang rawat ibu. Ngapain ibu buang-buang duit? Aku pakai uang pensiunku sendiri. Ini juga mau kamu urus? Kenapa? Kamu nggak mau? Ya, kita sepakat dulu. Aku nggak minta banyak. Tapi cara merawatmu harus ikut aku. Deal. Wah, MA, duduknya maju dikit. Bantal belakang itu selimut bulu yang Lili beli dari luar negeri. Jangan sampai kotor. Nggak apa-apa. Li Jianmin. Oke, aku segera ke sana. MA, aku ada urusan mendadak. Kamu pulang naik taksi sendiri ya? Tempat terpencil kayak gini, susah cari taksi. Kaki nenek juga. Kan masih ada. MA, kalian cari cara sendiri. Aku beneran ada urusan mendesak. Ternyata Shen Xingze memperlakukanku seperti ini. Gue cari muka sama ayah tiri murahan itu. Kalau dia tahu wajah asli Li Jianlin, nggak tahu. Apa reaksinya nanti? Maksudmu, nanti anak ini ikut kita hidup? Kamu juga tahu, aku nggak bisa punya anak, kebetulan orang tuanya kecelakaan. Ya dibawa pulang. Nanti juga bisa rawat kita kalau tua. Tapi, aku kira dulu. Punya anak bikin keluarga lebih lengkap. Minta uang lagi sama bapak. Ini uang buku, semua anak harus bayar. Belakangan malah makin jadi. Lihat bukumu. Xingze. Kamu bawa Xingze kemana? Anak kecil itu bukan anak kandungmu. Aku kirim dia pergi. Kamu bisa apa? Kamu jual dia? Li Jianmin, kalau kamu nggak cari dia balik, kita putus aja. Xingze, kemudian. Lihat kamu deh, dulu kalau aku ikut bapakku, udah jadi anak orang kaya. Lupa total cara Li Jianmin perlakukan dia, aku rawat dia seumur hidup. Malah berakhir mati tragis di kehidupan ini. Aku mau lihat kamu nanti bagaimana bikin malu sendiri. Nenek, kita masih balik ke rumahmu? Tentu balik, Nek bawa kamu nonton pertunjukan bagus. Makan yang banyak ya. Pak, anggur merah yang Bapak suruh aku bawa. Tuangin buat kita semua ya. Maaf merepotkanmu. Aku sudah bilang sama ayahmu. Beli yang murah aja. Tapi dia ngotot bilang. Makan steak harus pakai Lavito 1982. Kamu kesini nggak ganggu kerjaan kan? Bu, aku ada urusan darurat. Ibu pulang naik taksi aja ya. Repot apaan? Di hatiku. Ayah sama Tante Li yang paling penting, yang lain nomor 2. Wah, anak ini pintar ngomong. Jangan sungkan sama dia, dia senang banget ngelakuin hal-hal kayak gini. Iya.
Ayah, aku baru dapat kabar. Mobil yang ayah pesanin buat aku udah sampai. Nanti kita jemput. Cepetan bilang terima kasih sama ayahmu. Makasih ya, ayah. Nah, kalau kamu, ayah, kayaknya ikut ibumu juga nggak bakal dapat makanan enak. Mendingan kamu ambil semua ini aja. Oke, makasih ya, ayah. Ayah, kalau ada apa-apa butuh bantuan, cari aku aja. Chen Guilan selama ini selalu keras kepala. Tapi anaknya kok nggak berguna banget. Ayah, makanan yang ayah tinggalin buat aku bungkus semua nih. Aku pasti nikmatin. Saya Pa? Ibu, pulang nih. Lihat, menantumu masakin makanan enak buat ibu. Kamu suka makan sisa orang lain, makan sendiri aja. Aku nggak suka. Nenek tua kasih HP-ku. Aku mau ganti HP. Lepasin. Nenek tua bangke. Kalau nggak kasih HP, aku pukul. Kalau nakal lagi, aku nggak segan-segan. Kamu ngapain? Berani-beraninya sentuh anakku. Aku. Nenek Nao-Nao, bukan maksudku nyindir. HP aja nggak mau kasih, pantas jadi nenek nggak sih? Terus bawa orang aneh-aneh pulang. Kamu minta izin aku belum? Mama Nao-Nao, ini HP aku, rumah aku. Siapa yang mau aku ajak ya terserah aku. Kalau nggak suka, kamu bisa pindah kapan aja. Camel. Minta maaf sama nenek. Shen Xingzhe. Jangan lupa urusan penting. Bu, kan baru pulang. Istirahat dulu aja. Aku yang bakal ngajarin dia. Main komputer sana. Sayang. Shen Xingzhe, sebenarnya kamu bawa ibu pulang buat apa sih? Aku udah bilang sebelum nikah, nggak mau tinggal bareng ibumu. Baru-baru ini udah dikeluarin, ngapain dibawa balik lagi? Panti jompo ibuku lagi ada masalah. Aku kan anaknya, masa nggak peduli? Lagian, sertifikat rumah masih atas nama ibuku. Sabar dulu. Biarin aja, nanti rumah ini juga jadi punya kita berdua. Tabungannya juga, kan? Iya juga. Sependong, ayahmu nggak dekat sama kamu. Soalnya ibumu. Kalau dia tahu kamu dekat sama ibumu, dia makin nggak mau bantu. Kalau dulu ibuku nggak maksa bawa aku pergi dari ayah. Nggak bakal kayak gini. Paling nggak, aku udah jadi anak orang kaya. Nanya nih, kalau rumahnya udah dapet, ibumu mau dikirim kemana? Cari panti jompo baru. Panti jompo baru? Itu butuh duit lagi. Lihat aja ibumu masih sehat, bisa hidup Agustus 10 tahun lagi. Itu bakal buang duit banyak lagi. Maksud lo apa? Xingzhe, aku lihat di internet ada yang kecelakaan. Asuransi bisa ganti rugi gede. Maksud lo? Gila lo. Kenapa? Ibumu udah tua, hidupnya udah cukup. Jangan lupa kita punya Nao-Nao. Tahu nggak berapa uang ganti rugi asuransi? Dengan uang itu, nggak perlu lagi minta-minta ke ayahmu. Biar aku pikir dulu. Kenapa? Bu, ada sesuatu yang mau ku bicarain. Nao-Nao mau masuk sekolah, butuh rumah di zona sekolah. Bisa nggak, rumahnya dialihkan ke aku? Ini cuma satu-satunya rumahku. Kalau dikasih ke kamu, aku pensiun nanti gimana? Aku dong, Bu. Aku kan anakmu, pasti aku yang urusin. Apa sih yang kamu omongin? Bisa tega ninggalin ibumu yang udah tua sendirian di luar. Kayaknya susah. Urusan lo apa? Urusin aja diri sendiri. Bu, aku akui tadi salah. Tapi yang penting sekarang Nao-Nao. Aku janji, aku nggak bakal ninggalin ibu. Soal panti jompo itu. Kalau mau ya pergi, nggak mau ya tinggal di rumah aja. Aku sama Lili nggak bakal komplain. Beneran? Aku kan anak ibu, masa bohong? Nanti kalau rumah udah pindah tangan, kan terserah aku. Baiklah, sesuai katamu, aku akan berikan rumah ini untukmu. Oh ya, Bu. Nenek itu. Tertawalah. Sekali kamu tertawa sesenang mungkin, nanti kamu akan menyesal sebesar itu. Ini, asuransi kecelakaan diri. Kalau ada orang yang mengalami kecelakaan, bisa dapat klaim 1 juta. Dan lagi ini, kalau saja orang berusia di atas 60 tahun yang mengalami kecelakaan, bisa dapat tambahan klaim 10% lagi. Mana mungkin ada banyak kecelakaan? Kalau tidak ada kecelakaan, kita buat saja kecelakaan. Bukankah nenek itu suka jalan-jalan ke alam? Nanti suatu hari, kita bawa dia ke Ganang, lalu. Tidak bisa, bagaimanapun juga dia adalah ibu kandungku. Shen Xingzhe, kamu tidak bikin making carry janji kan? Aku kasih tahu kamu, tas merek terkenal itu sudah aku pesan. Nanti kalau kamu tidak bisa keluar uang, siap-siap saja bayar pinjaman ilegal itu. Aku tidak bilang tidak mau, cuma kalau ketahuan, seluruh keluarga kita akan hancur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Harus ada orang. Jadi kambing hitamnya. Duduk istirahat sebentar.
Baik. Aku ke minimarket beli air minum untukmu. Linsia, kamu bawa ibuku keluar jalan-jalan. Malah kehilangan ibuku. Apa yang kamu lakukan? Tuan Shen, ibumu diambil orang, kamu masih berani berbohong. Aduh, orang-orang cepat lihat. Perawat yang kita pekerjakan ini menghilangkan nenek kami. Aduh, apakah masih ada keadilan di dunia ini? Cepat datang atur ini. Kami bayar mahal buat kamu, percaya banget sama kamu. Ini balasan yang kamu berikan untuk kami. Ibuku sudah sepuh, tidak tahu apakah akan terjadi apa-apa. Gadis ini dapat masalah besar, harus masuk penjara kan? Anaknya juga. Cari perawat semudah ini, apa yang dia pikirkan? Tuan Shen, ibumu hilang. Bukankah harus segera cari dia? Masih buang waktu di sini. Tentu cari. Tapi tanggung jawabmu, aku kasih tahu kamu. Kamu juga tidak pada itu. Benar. Kalau ibu mertua saya ada apa-apa, saya tidak akan maafkan kamu. Masih tertawa? Jangan-jangan dia ketakutan sampai gila ya? Kamu tertawa apa? Jadi, bagaimana kalian ingin menuntut saya? Minta ganti rugi? Dan bukan cuma ganti rugi, harus juga ganti rugi atas kerusakan mental kami. Dan juga dengan manut menyerah ke kantor polisi. Begini, selain asuransi kecelakaan, kita bisa dapat tambahan ganti rugi lagi dari dia. Orang tua keluarga kalian hilang, reaksi pertama bukan cari orangnya, tapi malah minta ganti rugi dari saya. Apakah mungkin? Kalian sudah tahu dia bakal kena musibah. Kamu si mata putih, udah celakain ibuku, masih berani fitnah kami. Kenapa? Takut? Coba pikir-pikir baik-baik, ibunya kena musibah. Dia gak peduli nasib ibunya, malah sibuk nyusahin aku. Terus minta ganti rugi mental, masuk akal gak sih? Kalau gitu dibilang aneh juga. Jangan-jangan ini cuma akal-akalan buat minta uang. Drama yang sengaja dibuat. Apa yang kamu omongin? Kamilah korbannya. Linsia, mulutmu tajam banget. Jangan-jangan udah siapin alasan dari dulu. Sengaja ngerjain mertuaku, ya? Aku cuma perawat. Dibayar buat kerja, gak ada dendam sama dia. Ngapain aku nyusahin dia? Iya sih, perawat mana mungkin mau ambil risiko. Kak, kayaknya kamu salah paham. Ini apa? Kamu percaya aja, gitu. Ayah, Aku kasih tahu, awalnya kuliah kamu masih muda. Pengen kasih kesempatan buat kamu salah. Tapi kamu gak tahu diri. Jangan salahin aku. Ayo, lihat. Ini foto-foto Linsia nyiksa ibuku di panti jompo. Linsia, foto-foto ini gimana penjelasannya? Linsia, kenapa kamu jahat banget? Orang tua aja tega kamu perlakuin kayak gini. Aduh, salahku juga sibuk kerja, gak sempat jagain ibuku. Sampai datang bencana kayak kamu. Linsia, ibuku ngapain sampai kamu benci banget? Sampai tega ngerjain dia kayak gini. Aku gak. Foto-foto ini palsu. Bukti udah ada di depan mata, masih aja bohong. Nona, muka kamu tebal banget. Kalau gak ada foto ini, aku akan berkait sama kamu. Linsia, masih berani bilang ibuku kena musibah gak ada hubungannya sama kamu? Tuan Shen, kamu bilang terus-terusan ibumu kena musibah ada hubungannya sama aku. Tapi foto bisa diai. Ada bukti lain? Fitnah dan pencemaran nama baik itu melanggar hukum. Awas, dia jahat malah buntung. Tentu ada. Aku lihat sendiri. Kinampen. Baru terima foto, langsung buru-buru ke sini. Kebetulan lihat Linsia naikin ibuku ke mobil yang kelakuannya mencurigakan. Maksud kamu? Kamu lihat sendiri aku perlakukan ibumu, tapi gak ngapa-ngapain. Ayah? Soalnya kamu gak ngapa-ngapain. Video pasti direkam, dong? Ayo tunjukkan ke semua orang. Waktu itu aku buru-buru, mana sempat rekam video. Kebetulan, aku punya video. Dari mana kamu dapat video? Aku baru beli air di minimarket. Kebetulan lihat minimarket ada CCTV. Kebetulan bisa rekam tempat nenek Shen menghilang. Berani tidak ambil rekaman CCTV, biar semua orang lihat. Berani tidak kita lihat bersama, siapa sebenarnya yang celakai ibumu? Dari tadi bilang ada CCTV, debat panjang lebar. Pak Shen, ayo cepat. Nggak cari ibumu lagi? Sayang, gimana nih? Lihat sikap mereka, jangan-jangan nggak berani. Mereka nggak berani, aku berani. Tunggu dulu. Siapa tahu kamu punya komplotan? Jangan-jangan satu di dalam, satu di luar. Bisa-bisa bebas dari tuduhan. Oh, ternyata itu rencanamu ya? Jangan sampai tertipu sama dia. CCTV ini nggak boleh dilihat. Mesak aku juga. Kalau gitu, biar polisi yang selidiki. Sekarang pasti percaya kan? Tunggu. Awalnya mau biarin Linsia lapor diri. Tapi siapa sangka dia susah banget ditangani. Jangan-jangan polisi nemuin sesuatu. Pak Shen, kamu kan bilang aku yang celakai ibumu. Kenapa? Kenapa sekarang aku berani? Malah kalian yang takut. Aku rasa pria ini bermasalah. Dari tadi ribut mulu. Nggak boleh lihat CCTV, nggak boleh lapor polisi. Jangan-jangan hilangnya ibunya emang ada hubungannya sama dia? Gak usah omong kosong, Linsia. Aku tanya kamu. Foto-foto ini gimana penjelasannya? Ini semua bukti kamu aniaya ibuku. Dengan bukti ini, aku bisa buktikan kamu celakai ibuku. Oh ya? Coba ceritakan. Dia gimana caranya celakai aku? Nenek, Bu, kenapa ibu di sini? Bukannya seharusnya ibu dibawa pergi. Sudah terjadi sesuatu? Aku di sini. Kamu kecewa ya? Apa-apaan ini? Ibunya nggak hilang? nenek, tadi anakmu hampir salahkan aku. Kamu masih berani ngomong? Bu, cewek ini mau celakai ibu.
Untuk ibu pulang, kalau enggak, Iya Bu, Linsia bikin ibu menderita. Jangan sampai kamu memaafkannya. betul. Apa ini? Aduh, lupa disimpan. Di kehidupan sebelumnya, Shen Xingze memfitnah Linsia menyiksa orang tua. Dengan menggunakan foto-foto ini, Linsia sama sekali tidak pernah menyakitiku. Ibu, kamu ngapain sih? Aku juga tidak tahu siapa yang mengirim foto ini padaku. Ibu, aku cuma khawatir aja jadi ceroboh. Ternyata palsu, yang memalsukan foto ini benar-benar jahat. Kalau bukan karena pihak yang bersangkutan datang menjelaskan, gadis ini tidak bisa membuktikan dirinya, ternyata cuma salah paham. Ini bukan salah paham, tadi memang ada yang mau celakain aku. Sepertinya, ibuku masih berpihak padaku. Tapi yang mau celakain aku adalah mereka. Ibu, aku anak kandungmu, mana mungkin aku celakain ibu? Kalau gitu, aku bantu ibu ingat bagaimana ibu celakain aku. Aku lihat kondisi ibumu itu. Paling tidak bisa hidup 8-10 tahun lagi. Lagi-lagi bakal keluar banyak uang percuma. Maksudmu apa? Aku lihat di internet ada orang kena musibah. Asuransi bisa ganti rugi uang banyak loh. Biar aku pikir dulu. Shen Xingze, aku sudah membesarkanmu 30 tahun. Segala jerih payahku curahkan padamu. Tapi tidak menyangka malah dapat anak durhaka. Hah? Ternyata setelah sekian lama, dua binatang ini mau tipu asuransi. Kamu enak tidak berbakti, tidak takut kinepirya. Urusan kalian apa? Diam semua. Ibu. Jadi kamu sudah tahu semuanya. Kamu sindir rekam, main sandiwara sama aku ya. Lihat mereka memakiku di sini. Puas kan? Maksudmu, aku yang salah. Ya iyalah. Kalau bukan karena dulu kamu bawa aku pergi dari samping ayah, aku bisa menderita sebanyak ini? Sudah lama aku muak sama kamu. Baik, terserah keinginanmu. Mulai hari ini, kita putus hubungan ibu dan anak. Apa katamu? Ibu, kamu mau putus hubungan sama aku? Karena kamu sudah lama muak sama aku. Maka kedepannya kita anggap saja tidak kenal. Bodoh kamu, dia bilang putus ya cepat-cepat putus aja. Lagi pula rumahnya sudah ada di tangan kita. Nanti ikut ayahmu kan pas banget. Oke, ini kamu yang bilang sendiri. Jangan sampai menyesal nanti. Kalimat yang sama, aku kembalikan padamu. Shen Guilan, kamu memang tak tahu malu. Biar aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku sudah lama menghubungi ayah. Sekarang ayah sukses. Mau bawa aku cari uang banyak. Oh ya? Dia mau bawa kamu? Shengguilan, dulu kamu anggap ayah miskin. Sampai minta cerai sama dia. Sekarang kamu masih mau adu domba mereka? Beberapa tahun lalu aku jarang jaga ayah. Makanya dia kurang dekat sama aku. Tapi kami sedarah, pasti suatu hari bisa rukun lagi. Kamu pikir-pikir aja nasibmu nanti. Ngapain lihat-lihat? Minggir. Kamu cuma biarin mereka pergi aja. Memang kenapa? Nenek-nenek ini, cuma jago lawan aku aja ya. Dia kan mau celakain kamu. Dulu aku cerai sama Li Jianmin. Karena dia mau ninggalin Shen Xingze. Setelah sekian lama, sekarang dia datang nempel. Mana ada hasil bagusnya? Ninggalin anak? Shen Xingze bukan anak kandung kalian? Nah kan, orang jahat pasti ketemu lawannya. Kita tunggu aja kelucuannya. Rumahku itu. Nanti kuberikan ke kamu. Bukannya rumah itu udah kamu kasih ke Shen Xingze? Kamu pikir aku bodoh? Kamu yakin mau balik nama rumah ini? Isi aja nama Linsia. Linsia. Kamu tanda tangan di sini aja. Dia kira tujuannya tercapai, makanya duluan serang aku. Tapi ternyata yang dia dapetin cuma kertas sampah. Memang, cuma kamu yang bisa. Dasar kamu ini. Tapi rumah ini kan punyamu. Aku gak boleh terima. Jangan sungkan. Aku sekarang gak punya anak, rencananya aku mau balik ke panti jompo, hidup sama orang-orang tua itu. Jadi, rumah ini gak aku pakai, kamu simpan aja buat aku. Ya udah. Sekarang, Shen Xingze pasti udah sadar ada yang aneh. Apa? Ini gak ada efek hukumnya? Sudah kubilang ibumu itu pelit. Kok tiba-tiba jadi baik hati banget? Sudahlah. Hubungan dulu sama papa, yang lain nanti aja. Papa. Kamu mau apa? Aku sama Lily mau jenguk papa, sekalian mau nanya. Akhir-akhir ini ada proyek bagus nggak? Boleh aku ikut? Boss Lee. Ada apa? Buru-buru banget? Boss Lee, kuat. Pajak datang periksa pembukuan. Kayaknya nggak cocok, takutnya. APA. Cepetan cari orang yang bisa disalahin. Cari siapa?
Kamu datang cari aku, ibumu tahu nggak? Papa, aku mau berbakti ke Papa. Ngapain bilang ke dia? Kalau nggak gara-gara dia yang nyusahin, aku udah datang dari dulu. Ibumu, nggak cerita soal dulu? Mana berani dia sebat. Dulu dia yang sombong ngeliat orang. Kayaknya dia takut nak ini tersakiti, sengaja nutupin. Lihat Papa sekarang, sukses banget, kaya raya. Dia emang nggak bilang, tapi pasti nyesel banget dalam hati. Akhir-akhir ini aku baru nyadar. Dulu dia maksa rebut hak asuh aku. Ya cuma biar pas tua nanti, ada yang rawat dia. Tapi Papa juga butuh yang jaga. Anak laki emang lebih baik. Xiao Chen, ambil kontraknya. Tadi kamu kan minta proyek? Ngapain cuma proyek, mending langsung masuk perusahaan aja. Aku yang langsung ajarin. Beneran, Pak? Pasti dong. Mulai sekarang kamu jadi eksekutif perusahaan kita. Wah, Papa. Direktur utama? Aku nggak sanggup. Kamu anakku, masa nggak sanggup? Cepetan tanda tangan. Aku tanda tangan. Beneran goblok. Kalau gitu Papa, aku pulang siap-siap dulu, besok langsung mulai kerja. Biarin aja mereka periksa. Kalau ada masalah, suruh si anak itu yang tanggung jawab. Shen Guilan. Karena kita udah putus hubungan. Jadi nanti tua, sakit, atau mau mati, jangan cari aku ya. Kayaknya, kamu udah dapat keuntungan dari Li Jianmin. Dapat keuntungan? Tentu dong. Dia kan bapak kandungku. Aku. Sekarang udah jadi direktur utama grup Jianmin. Sebentar lagi pindah ke apartemen mewah. Kamu tahan aja di majalahmu itu. Direktur perusahaan. Kalau kamu punya otak, pikirkanlah. Dulu Li Jianmin memperlakukanmu bagaimana? Kalau tidak ada tujuan lain, mana mungkin dia kasih posisi penting ini padamu? Shen Guilan, jangan carry gara-gara di sini. Kamu bilang gini, cuma takut kami hidup lebih baik di sisi ayah. Aku kasih tahu, kamu yang minta putus hubungan. Jangan menyesal nanti. Nenek tua bisik. Aku benci kamu. Tenang, aku pasti tidak akan menyesal. Sayang, kita pergi. Nenek, tidak apa-apa. Nasihat baik susah untuk orang yang memang mau celaka. Mobilnya sudah datang? Sudah di bawah. Kalau gitu, kita kembali ke panti jompo. Shen Xingzhe, Kel your buyer Hadong. Shen Xingzhe, ini sebenarnya bagaimana sih? Kok datang banyak penagih hutang? Nggak tahu. Jiamin Group, Kel your buyer Hadong. Jianmin Group? Ini bukan orang perusahaan kita? Cepat telepon ayah. Ayah, perusahaan kita kenapa ya? Di luar kok banyak orang cari aku? Kamu direktur perusahaan. Kalau ada masalah, ya cari kamu. Carry siapa lagi? Cepat bayar. Cepat keluar. Kill ya. Keluar ayo ulang. Cepat. Ayah, aku baru saja menjabat. Masalah ini aku belum tahu cara atasi. Kamu harus bantu aku. CH, ngapain aku bantu kamu? Ayah, aku tahu kamu selalu punya masalah dengan Shen Guilan. Tapi kami sudah putus hubungan. Mulai hari ini, ayah, aku cuma bakal berbakti sama kamu. Putus hubungan? CH, kamu memang anak durhaka. Ayah, maksudmu apa ini? Jujur saja, kamu itu anak pungut. Kalau bukan karena Shen Guilan yang nahan, udah lama aku buang kamu. Apa? Kita nggak ada hubungan darah. Jangan telepon aku lagi. Tidak. Ayah, Bayar. Cepat bayar hutang. Cepat bayar. aku bukan anak kandung mereka. Dulu ibu yang selamatkan aku. Ayah, ibumu sangat sayang kamu. Dia tahu kamu kena masalah. Pasti akan membantumu. Tapi aku sudah putus hubungan dengannya, hubungan ibu dan anak. Hubungan ibu dan anak mana ada permusuhan semalam. Dia membesarkanmu selama 30 tahun. Kamu pergi minta maaf, dia pasti memaafkanmu. Begini, dia bisa dengan patuh membantu kita melunasi utang. Bayar utang. Bayar utang. Kill ya. Cepat bayar utang. Bu, keluar temui aku tahu salah. Shen Xingzhe, Bu, aku mohon, keluar temui aku. Aku benar-benar tahu salah, Bu. Bu tua, dia benar-benar datang. Bu, keluar temui aku benar-benar tahu salah. Kamu tidak mau turun menemui dia?
Setiap orang punya takdirnya sendiri, itu pilihannya. Bu, aku juga tidak mudah. Aku juga harus hidup. Anggap saja kasihan pada anakmu, lebih cepat kan? Jalan ini dia pilih sendiri. Harus tanggung sendiri semua konsekuensinya. Ada apa? Aku merasa kamu seperti bisa meramal. Haha, aku memang bisa. Sebelumnya, aku bermimpi. Mimpi Shen Xingze untuk membunuhku. Bersekongkol dengan perawat, memberiku makan sesuatu yang tidak bersih. Kamu makan? Tapi kamu mengacaukan rencana mereka. Jadi mereka di internet memfitnahmu menyiksa orang tua. Opini publik ini seperti pedang menembus hati. Akhirnya kamu tidak tahan. Jatuh dari lantai atas. Linsia, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Hal dalam mimpi, biarkan berlalu. Hidup saat ini yang paling penting. Benar juga. Nanti, kita hidup dengan baik. Shen Guilan, pindahkan barang-barangmu keluar. Kenapa? Ini kamarnya. Ini kamar tunggal panti jompo, sekarang dia tidak berhak menempatinya lagi. Kenapa aku tidak boleh tinggal di kamar tunggal lagi? Kami baru mendapat pemberitahuan dari direktur baru, kamar akan dialokasikan ulang. Semua kamar tunggal ini harus dikeluarkan secara terpisah. Wah, Bibi Zhang. Ternyata putra Anda adalah kepala kantor kelurahan. Anda memilih panti jompo kami, sungguh kehormatan bagi kami. Xiaoli. Hei, kamar Bibi Zhang. Pindah ke kamar tunggal sisi selatan. Hei. Haha, rumah sisi selatan ini hangat di musim dingin, sejuk di musim panas, pencahayaan juga bagus. Anda tinggal lebih nyaman. Haha. Terima kasih, Direktur. Sama-sama, sama-sama. Aduh, aku akan atur orang untuk pindahkan barangmu ke sana. Sekali. Hati-hati jalan ya. Hahaha, berikutnya. Kepala panti, ini telur asin buatan sendiri kami. Aduh, ambil lagi. Barang jelek apapun dibawa ke sini. Kepala panti. Kamu masih time di sini Put APA? Kepala panti, aku mau tanya. Kenapa makanan sekarang nggak ada lauk? Cuma asinan dan nasi. Aku diabetes, nggak boleh makan nasi banyak. Aku mau. Banyak banget urusanmu. Bayar cuma segitu. Mau makan pesta kerajaan segala. Anakku baru bayar 5.000 bulan ini. Hah, belum selesai ya kamu? Kalau aku nggak salah ingat, anakmu supir truk kan? Ayah, Nggak punya uang, nggak punya kuasa, banyak banget urusan. kepala panti kok kayak gitu sih? Iya ya, kan kita bayar sama banyaknya. Terus kenapa si kakak Zhang itu bisa dapat kamar tunggal dan masak khusus? Kita di kamar 8 orang. Makanannya nggak ada lauk lagi. Kamu nggak adil. Nggak suka ya pergi sana. Emang ini lembaga amal? Kamar 8 orang kenapa? Hah? Nggak disuruh tidur di lorong aja udah bagus. Kamu keterlaluan. Aku akan laporkan kamu. Wah, mau lapor aku? Nenek tua miskin dan tak berkuasa. Bisa apa kamu melapor? Hei orang-orang, korang nenek gila ini di gudang. Introspeksi diri yang baik. Aku nggak mau. Jangan sentuh aku. Kepala panti, aku udah bayar lunas biaya panti jompo. Dan aku bayar untuk kamar tunggal. Kenapa kamu usir aku dari kamar tunggal? Tindakanmu ini melanggar aturan. Hah? Aturan? Aku kepala panti, perkataanku adalah aturan. Kamu nenek tua tanpa anak, bahkan lebih buruk dari dia. Mau tinggal di kamar tunggal? Mimpi kali. Ini nggak ada hubungannya dengan anak kita. Kami sudah bayar. Harusnya dapat perlakuan yang layak. Hah? Perlakuan layak? Kamu tua dan gak berguna, hidup cuma buang-buang sumber daya. Ada tempat buat kalian mati aja udah bagus, berani-beraninya minta lebih. Aku sarankan kamu tahu diri. Serahkan kamar tunggal itu dengan baik. Kakak, kau anggap APA orang tua ini? Alat cari uang? Bayar untuk kamar tunggal, ya harusnya dapat kamar tunggal. Ini tertulis jelas hitam di atas putih di kontrak. Wah, kapan-kapan di sini. Giliran kamu, seorang perawat, sok mengatur? Perawat kenapa? Kamu diskriminasi seperti ini. Memang salah. Kamu tidak takut dilaporkan? Hah? Lapor? Hah? Silakan. Coba saja. Mana ada departemen yang urusin urusan orang lain? Hah? Aku sarankan, lebih baik kamu diam. Kalau tidak, hah? Sekarang juga aku pecat kamu. Hah? Jangan gegabah.
Untuk menghadapinya, kita harus rencanakan matang-matang. Aduh, sudah tua, memang tidak ada harga diri. Betul. Sudah bayar masih diperlakukan seperti ini. Sangat keterlaluan. Xiaoli, ya. Tolong, bisakah kamu ambilkan makanan untukku? Kakiku ini benar-benar tidak bisa digerakkan. Kakimu tidak bisa dipakai. Tanganmu juga tidak bisa dipakai. Ambil sendiri. Sungguh tidak nyaman. Tidak nyaman? Siapa yang nyaman? Di panti jompo ini, banyak yang tidak punya anak. Kalau semua seperti kamu, aku bisa mati lelah. Kamu lebih baik ambil sendiri. Atau kelaparan saja. Jangan mengganggu di sini. Apa katamu? Linsia, kamu ngapain? Hah? Main ponsel lincah sekali. Tapi makanan nenek-nenek suruh ambil sendiri. Nenek saja duduk di kursi roda tidak stabil. Kamu buta? Atau hati nuranimu dimakan anjing? Hati-hati bicaramu. Kenapa? Waktu itu direktur marahin kamu belum cukup? Daripada sibuk urusan-urusan orang, lebih baik pikirkan nasib pekerjaanmu sendiri. Kamu, kenapa? Tidak terima? Kalau begitu, laporkan aku ke direktur. Lihat saja direktur percaya kamu atau aku. Hah? Pekerjaanku tidak perlu kamu khawatirkan. Justru kamu, perbuatan jahatmu banyak, besok masih bisa makan atau tidak. Belum tentu. Kamu. Nenek, jangan khawatir. Aku antar nenek kembali ke kamar dulu. Sebentar aku ambilkan makanan, antar ke kamar nenek. Xiaolin. Terima kasih. Tidak apa-apa, Nek. Ini memang seharusnya kami lakukan. Ya. CIH. Ha. Leheit APA. Makan saja makanan kalian. Linsia, kamu tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan buat kamu dipecat. Xiaoli, di luar hujan deras sekali. Tunggu hujan reda dulu baru keluar jalan-jalan, boleh tidak? Kaki ini kalau kena dingin, makin sakit. Tunggu. Kamu pikir ini rumahmu? Yang punya uang baru bisa pilih cuaca. Bisa keluar buang angin aja udah bagus. Aku nggak mau, aku nggak mau. Nenek-nenek, aku nggak bisa atasi kamu ya. Kamu suka di dalam, ya udah, bawa ke dalam. Aku nggak mau, aku nggak mau. Masuk sana. Katanya suka di dalam. Nah, ini enak kan? Kamar sendiri lagi. Siakerlah. Lepasin aku. Lepasin, aku mau keluar. Nenek brengsek. Dikasih muka malah nggak mau ya? Kamu di sini aja. Nikmatin. Popok ini kok rasanya beda ya sama yang dulu? Tipis banget, bungkusnya juga asal-asalan. Sini, aku lihat. Gini aja remuk. Kualitasnya jelek banget. Kualitas kayak gini, kok dipakai lansia? Ayo, kita tanya direktur kenapa begini. Bagus. Pengeluaran panti bulan ini turun lebih dari setengah. Memang ide direktur yang jitu. Wah, Bos Hang. Halo. Selamat datang ke panti kami. Kami sangat terhormat. Direktur Sao terlalu sungkan. Saya datang ini cuma mau lihat kondisi lansia di sini. Kalau memang sehangat yang Anda bilang, saya pasti tambah investasi. Tenang Bos Hang, kami selalu pegang prinsip. Layanan nomor 1. Perlakukan setiap lansia seperti keluarga. Silakan masuk, saya antar keliling. Bagus. Pengeluaran panti bulan ini turun lebih dari setengah. Memang ide direktur yang jitu. Pop-up because ITU. Dicuci lagi di mesin cuci, terus dipakai. Hemat banyak uang. Oh iya, jaket donasi di internet laku nggak? Laris banget. Jangan bilang-bilang. Jaket yang bisa didonasikan itu kualitasnya bagus loh. Dikasih ke orang tua itu, mubazir. Gak nyangka direktur sama Xiaoli. Sudah gila sampai segitunya. Lansia di panti kelaparan, kedinginan. 2, lintah, ini malah asik menghisap darah. Aku harus cari cara ungkap ini ke publik. Nenek Xiaoli mau mana?
Kenapa dia nggak kelihatan di ruang aktivitas? Aku mau tahu. Kalau nggak datang, pasti lagi tidur di kamar. Aduh, aku lupa sama si nenek tua itu. Masih terkunci di gudang. Mau kemana? Aku mau kasih makan nenekmu. Kenapa? Ada masalah? Nggak boleh, kamu nggak boleh pergi. Dia, kenapa kamu panik banget? Nggak, dari pagi tadi, nenekmu nggak kelihatan. Jangan-jangan. Tolong. Di depan itu, pusat aktivitas yang kami sediakan untuk lansia. Biasanya para lansia suka main catur di sini. Nyanyi opera. Hahaha. Iya, Direktur Sao. Lingkungan panti Anda memang bagus. Nanti setelah keliling, kita ke kantor Anda bahas detail kerjasamanya. Wah, bagus sekali. Atas nama lansia di panti kami. Terima kasih atas bantuan dermawan Anda. Tenang, kami pasti. Suara apa itu? Kayaknya ada yang bertengkar. Mungkin suara TV, Bos Sang. Aku antar Anda lihat yang lain. Tunggu. Nggak kayak suara TV. Ayo kita lihat. Kamu bilang, kamu bawa nenekmu kemana? Udah aku bilang nggak tahu. Kok bisa nyalahin aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Nenekmu kan selalu kamu yang jaga. Sekarang dia hilang, berani bilang nggak ada hubungannya? Kamu ngomong nggak? Kalau nggak ngomong. Ada APA? Ribut-ribut apa lagi? Direktur, ini Linsia. Dia tahu hari ini Bos Zhang datang, sengaja bikin masalah di sini. Jangan fitnah dulu. Aku yang bikin masalah? Kamu tiap hari aniaya nenekmu, makan aja nggak dikasih. Sekarang dia hilang, masa nggak ada hubungannya sama kamu? Kakap, Linsia. Kalau biasa ngamuk-ngamuk, masih dimaklumi. Hari ini di depan Bos Zhang, kamu fitnah rekan kerja. Kayaknya kamu emang nggak mau kerja lagi. Aku umumkan sekarang. Kamu dipecat. Bawa barang-barangmu pergi. Tunggu dulu, Nona. Tadi kamu bilang aniaya, maksudnya gimana? Bos Zhang, yang aku maksud nenekmu, adalah lansia di panti kami. Dia tiap hari pakai kursi roda. Susah bergerak, karena nggak punya anak. Nggak ada yang bela, jadi sering dianiaya sama dia. Direktur Sao. Apa yang dia bilang tadi benar, Bos Zhang? Linsia ini orangnya emang suka cari masalah. Para lansia di sini pada nggak suka sama dia. Omongan orang kayak gini, kok bisa dipercaya? Aku nggak bohong, Bos Zhang. Bukan cuma nenekmu. Sejak Dekan Zhao menjabat, banyak lansia di panti kami. Menderita di tangannya, dia tidak hanya menyuruh. Lansia yang tak punya uang dan latar belakang. Itu salah benar, dia juga mau nyerah mereka. Diam kau. Perkataanmu harus dipertanggungjawabkan. Kau bilang aku kurangi jatah mereka. Ada buktinya? Aku. Semua lansia di sini bisa menjadi saksi untukku. Oh, begitu? Kalau begitu, katakanlah yang sebenarnya. Apa aku sebagai dekan tidak baik pada kalian? Dekan sangat baik pada kami semua. Kami tinggal dengan nyaman. Hahaha. Bibi Wu, pernahkah aku mengurangi jatah makanmu? Tidak, makanannya enak kok. Kalian, Linsia, kau dengarkan? Mereka bilang di sini baik-baik saja. Aku bisa memaafkan tuduhanmu terhadapku. Tapi karena omong kosongmu, investasi Bos Zhang untuk rumah sakit kami terganggu. Kau sanggup tanggung jawab? Jadi, kau harus minta maaf padaku, pada semua lansia di sini. tolong. Baik, aku bisa minta maaf. Tapi nenekmu punya asma parah. Kita harus temukan dia dulu. Jangan cari gara-gara. Belum cukup? Meski kalian tak percaya padaku, tapi nenekmu hilang adalah fakta. Kalau nenekmu benar-benar kenapa-kenapa di panti kita, kau sanggup tanggung jawab? How? Perkataanmu masak akal. Bagaimanapun. Cari dulu orangnya. Xiao Chen, kau ikut cari juga. Ya. Cepat cari dia. Nenek Mo. Seseorang. Kunci dia di gudang, biar dia introspeksi. Gudeng? Linsia ini memang sulit. Entah bagaimana kabar si nenek. Setiap hari, hanya carry masalah untukku. Setelah ini selesai, aku akan buat hidupnya sengsara. Nenek Mo.
Hahaha. Lincia, kau tidak carry orang. Sedang APA di sini? Aku mau ke gudang. Gudang. Mau apa ke gudang? Boss Zhang, aku kira nenek mau. Sekarang dikunci di gudang. Dikurung di gudang. Kamu yakin? Aku yakin. Dulu direktur bilang, kalau ada lansia yang bandel di panti, mereka dikurung di gudang sebagai hukuman. APA. Direktur Sang, kamu harus jelaskan. Manajer Sang, jangan dengarkan omongannya. Mana mungkin aku melakukan hal keji seperti itu? Lincia, di depan Boss Zhang. Kamu bilang aku potong jatah makan mereka. Sekarang bilang aku kurung mereka. Apa maksudmu? Aku cuma ngomong jujur. Kamu berani lakuin, takut ketahuan ya? Bos Hang, kalau tidak percaya, ikut aku ke gudang sekarang, aku jamin. Nenek mau pasti dikurung di sana. Kalau begitu, Direktur Sao, tunjukkan jalan. Kenapa tidak nyaman? Tidak APA. Bos Sang mau lihat, ikut aku. Nenek Mo, kamu di dalam? Nenek mau. Cepat buka pintunya, Nenek Mo. Dia punya asma parah, terlambat bahaya. Boleh buka, tapi kala di dalam. Tidak ada orang. Aku langsung mengundurkan diri. Baik, Lincia, ini katamu sendiri. Minggir. Nenek mau. HMPH, mana mungkin? Lin Xiao. Kali ini kamu benar-benar harus pergi. Mana neneknya? Jangan-jangan terjadi apa-apa. HMPH, terserah, yang penting tidak di gudang. Nanti terjadi apa-apa, bukan urusanku lagi. Lincia, lihat baik-baik. Apakah orangnya ada di dalam? Menurutku, tidak perlu heboh, hal kecil begini. Ngapain repot-repot, malah bikin Bos Sang ikut repot tanpa hasil. Kamu harus minta maaf pada kami. Kalau memang salah, aku bisa minta maaf. Tapi kamu pikir dulu pakai otakmu. Nenek mau susah jalan, kalau tidak ada yang temani. Mana mungkin dia pergi sendiri. Mana mungkin tidak? Aku yang paling lama rawat nenek mau. Aku paling tahu. Kebiasaannya, kalau lagi santai, dia suka jalan-jalan sendiri pakai kursi roda. Nanti jam makan, pasti pulang. Sudah, Nona, jangan berlagak terlalu lama. Aku tidak ada waktu main-main sama kamu. Pak Zhang, saya benar-benar tidak berbohong. Nenekmu bahkan tidak bisa ambil nasi sendiri. Mana mungkin? Keluar sendirian? Pasti kamu. Katakan, kamu menyembunyikan nenekmu. Di mana, Lin Xiao? Jangan asal tuduh. Kepala panti, saya sudah lama bekerja di panti jompo ini. Saya melayani setiap lansia dengan sepenuh hati. Tapi dia, Lin Xia, sekarang malah menuduh saya seperti ini. Aduh. Xiao Li, kamu sudah menderita karena ini. Lincia, di depan Pak Sang saja. Berani memfitnah atasan, mencemarkan nama rekan kerja. Suasana di panti jompo kita jadi rusak karena kamu. Benar. Tadi kan kamu sendiri yang bilang, kalau di dalam tidak ada orang, kamu akan mengundurkan diri. Di ruang gudang ini juga tidak ada orang, kenapa masih nggak mau pergi? Nggak malu? Pergi ya pergi. Bekerja sama dengan kalian, saya yang merasa malu. Kalau mau pergi, cepat pergi. Nanti saya suruh satpam buang kamu keluar. Siapa yang berani? Nenek, kenapa kamu bersama Nenek Mo? Itu harus ditanyakan. Siapa yang mengurung Mbak Mo? Di ruang penyimpanan ini? Ngapain lihat saya? Kan bukan saya yang lakukan. Bukan kamu yang lakukan? Berani sekali kamu bilang. Mbak Mo sudah. Beritahu saya. Kamu tahu nggak, kalau terlambat sedikit, dia sekarang sudah terbunuh olehmu. Ini kan obat asma Mbak Mo? Kok bisa ada di sini? Mbak Mo. Mbak Mo, cepat sadar. Mbak Mo. Mbak Mo. Gui Lan? Mbak Mo, ini saya. Ini sebenarnya bagaimana? Siapa yang mengurung kamu di sini? Xiao Li.
Apa? Orang-orang ini benar-benar semakin keterlaluan. Mbak Mo, saya antar kamu ke klinik dulu. Ayo. Kalau bukan karena saya menemukan botol obat Mbak Mo yang jatuh di luar pintu, dia mungkin sudah. Tak disangka. Benar-benar ada hal seperti ini. Xiao Lin, maafkan saya. Saya salah menuduhmu. Tidak apa-apa. Yang penting nenek Mo baik-baik saja. Kepala Sao, kamu berani melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan seperti ini. Kamu tahu nggak? Menganiaya lansia itu melanggar hukum. Dia yang kabur sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak ada hubungannya? Berani sekali kamu mengatakannya. Lalu, jual beli barang panti jompo online juga nggak ada hubungannya sama lo. Gimana dia bisa tahu soal jual beli barang ini? Xiao Lin, coba jelasin. Ini sebenarnya gimana sih? Bos Zhang, gue denger sendiri. Mereka berdua jualin baju hangat yang didonasiin ke panti jompo, junggah online. Nggak ada niat buat bagiin kepala lansia sama sekali. Lo ngomong sembarangan. Ini fitnah. Percaya nggak gue laporkan lo? Nggak cuma itu, mereka bahkan pakai popok bekas para lansia. Mereka ternyata cuci pakai mesin cuci. Terus dipakai lagi. Nggak pantas aja gue ngerasa. Kualitas popoknya makin jelek, ternyata udah bekas dipakai. Iya, disentuh dikit langsung sobek, ganti makin sering. Pakainya makin banyak, habis terus harus beli lagi dari mereka, harganya lebih mahal dari luar. Dapat duit haram berapa banyak ta? Kepala Zhao. Sekarang masih mau ngomong apa lagi? Bukan gue. Ini urusan nggak ada hubungannya sama gue. Dia tuh. Dia yang nekat sendiri. Gue sama sekali nggak tahu. Nggak tahu? Lo kepala panti, mana mungkin nggak tahu? Lo nindas kita selama ini, cuma bilang, nggak tahu, terus beres? Ya nih kepala panti lo, baru aja jabat udah main beda-bedain perlakuan. Yang nggak punya duit dan latar belakang disuruh berdesakan. Makanan yang layak aja nggak dapet. Sama si Xiaoli ini, suka seenaknya mukul dan marahin kita. Kita ngeluh dikit, dia langsung kunci kita di ruangan gelap. Nggak anggap kita manusia. Ada hubungan apa sama gue? Gue cuma karyawan. Dia yang maksa gue. Gue juga korban. Jangan pura-pura deh lo. Kalian berdua nggak ada yang bisa kabur. Gue punya bukti. Tetap ide kepala yang paling jitu ya. Popok bekas yang udah diganti, masukin ke mesin cuci. Dicuci terus dipakai lagi, hemat duit banyak banget. Xiao Chen, telepon polisi sekarang. Sama kabarin divisi hukum perusahaan, tuntut dua sampah ini. Siap, bos. Udah berbuat jahat banyak banget, nunggu masuk penjara aja. Penjara? Jangan. Gue nggak mau masuk penjara. Mau kabur kemana? Udah berbuat jahat segitu banyak, mau kabur? Jangan mimpi. Bos Zhang, kita salah. Bos Zhang, tolong jangan tuntut gue, Bos Zhang. Yang lo minta maaf bukan gue kan? Gue beneran tahu salah. Gue nggak seharusnya nindas kalian. Gue bakal berubah. Cuma nyungkem dikit bisa hapus penderitaan kita. Selama ini, lo kunci kita di ruangan gelap. Nggak kasih kita makan, pernah kepikiran bakal kayak gini? Semua orang bakal tua suatu hari nanti. Kamu sekarang menyiksa kami para lansia, nanti ketika kamu sudah tua. Apakah kamu tidak takut diperlakukan dengan cara yang sama? Saya berinvestasi di panti jompo untuk membiarkan para lansia menikmati masa tua dengan tenang. Bukan untuk memelihara dua hama seperti kalian. Orang yang banyak berbuat kejahatan pasti akan binasa sendiri. Nasib burukmu hari ini adalah semua dosa yang kamu buat sendiri. Zhao Jiming dan Lilon. Kami menerima laporan, kalian berdua juga melakukan kejahatan perusahaan dan kejahatan usaha ilegal. Sekarang kami menangkap kalian secara hukum. Ikut kami. Saya tidak bersalah, Bos Zhang. Para paman dan bibi, sekarang orang jahat sudah mendapatkan hukuman. Tenang saja. Kedepannya, perusahaan kami akan meningkatkan besarnya bantuan untuk panti jompo. Menjamin setiap lansia di panti jompo mendapatkan perawatan yang paling teliti. Menjalani kehidupan masa tua yang paling nyaman. Semoga mulai sekarang, setiap lansia bisa diperlakukan dengan lembut. Bersikap baik kepada lansia sama saja dengan bersikap baik kepada dirimu sendiri di masa depan. Ini bukan hanya masalah moral, tapi juga seluruh masyarakat harus memikul tanggung jawab ini.